Oke, nah ini Kak Jayanti. Nah, boleh sedikit klarifikasi apa benar kalau kakak itu berhenna sudah sejak 1 tahun sebelum Masehi? Baik, sebelumnya saya penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali saya aturkan kepada teman-teman peserta. Alhamdulillah dengan respon kalian, dengan semangatnya kalian hari ini acara kita ini jadi meriah karena kalian semuanya tepuk tangan dong. Jujur saya sangat-sangat terharu, benar-benar sangat terharu. Kenapa? Karena dari awal ini persiapannya tidak banyak. Saya tiba-tiba terinspirasi. Aku udah 14 tahun berkarya. Aku apa ya persembahan yang mau buat? Dan kebetulan bulan depan ini Cipta Januari ya. Bulan depan Februari Jayanti ulang tahun yang ke-35. Buat acara rame-ramein. Karena udah rindu nih sama teman-teman henna gitu kan. Akhirnya terinspirasi untuk buat gathering henna seperti itu, buat kompetisi. Dan Allah Maha baik ya, apa yang kita lakukan kalau kita menjadi orang yang baik, Allah akan memberikan kebaikan pula pada kita ya. Alhamdulillah tidak diduga-duga kita bisa sampai seperti sekarang ini di acara yang spektakuler seperti ini. Saya benar-benar juga habis pikir ya. Ya semua memang berkat doa, usaha dan jaringan juga yang kita miliki ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah acara kalian ini ya, acara kalian ya banyak sekali disupport oleh sponsor-sponsor yang benar-benar luar biasa. Halo Andre Tanjung Balai, coba tangan Andre baru kelihatan. Dan jangan disayangkan teman-teman semua ini pada serespek itu pakai baju dia yang benar-benar baju pengantin ya, nggak apa-apa ya disewa ya, beli gaun terbaik ya teman-teman ya. Nah jadi di sini memang benar kata MC tadi, Jayanti sudah mencapai usia karir di 14 tahun. Tepatnya saya di 4 Januari 2009 saya mulai berhenna gitu. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah Allah masih kasih saya keahlian untuk bisa mempercantik tangan para pengantin. Jadi teman-teman sekalian, saya harapkan kalian tetap fokus, tetap solid dengan profesi kalian, tetap bangga dengan profesi kita. Karena jarang sekali ada orang yang punya keahlian bisa memperindah tangan orang ya teman-teman. Jadi saya harapkan juga kalian bisa umur profesinya lebih dari yang kita harapkan. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya Pak, ini sudah apa lagi kira-kira? Iya, mungkin itu aja kali pengantar-pengantarnya ya. Iya, karena teman-teman udah gak sabar lagi mendengarkan sharing section materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Kak Jayanti ya. Karena bagi saya Kak Jayanti adalah pahlawan henna menurut versi saya ya. Pahlawan henna Kota Medan. Iya. Kalau nggak ada Kak Jayanti saya nggak tahu mungkin hennanya itu bentuknya kayak apa. Terima kasih Rizky. Iya, jadi dengan adanya Kak Jayanti sebagai motivasi teman-teman semua sehingga seni henna terus berkembang dari tahun ke tahun ya. Selalu ada upgrade yang dari pertama itu merah ke putih, kemudian ada glitter-glitter ditambahkan, kemudian tambahkan lagi kuku-kuku tambahan dan lain sebagainya. Yang terbaru ini nude henna yang nude henna luar biasa. Jadi mungkin akan dibawa ke situ juga nanti ya. Sebagai start kita ke Aryani luar biasa. Oke, langsung saja kalau kita beri pertolongan dulu Kak Jayanti dan persembahan saya dari Kak Jayanti. Terima kasih. Jadi teman-teman, biar kita cerah, ceria semua ya, saya akan kasih yel-yel ya, karena seperti mungkin teman-teman yang pernah selalu ngikutin workshop saya pasti ada yel-yel di setiap acaranya gitu ya. Nah, jadi saya baru kepikiran, baru dapat ilham gitu lah ya, kita para seniman yang lainnya. Ilham itu nggak tahu kapan aja datang ya. Jadi saya punya yel-yel sesuai dengan tema kita Art of India. Jadi saya kasih yel-yel yang gampang, tapi agak seru dikit. Jadi kalau saya bilang gini, Art of India, Jaya he, Jaya he, Jaya 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 he. Cukup pikir aja, Jaya he, Jaya he, Jaya 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 he. Nah, dengan versi kalian gimana ya? Oke, saya klarifikasi kenapa ya harus Jaya he ya, sementara namanya Jayanti harus Jaya he gitu. Enggak juga, karena saya ngasih yel-yel juga saya akan harus cari artinya, saya nggak mau sembarangan rupanya cakap kotor pula bahasa India ya kan. Enggak, jadi Jaya he itu seperti lagu kebangsaan India. Kalau kalian dengar di belakang lagu akhirnya itu Jaya he, Jaya he. Lalu saya searching di Google, Jaya he artinya adalah
kemenangan. Jadi di sini adalah kalian orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Oke, saya buat ya harus semangat ya. Karena di sini juga akan dipilih satu orang. Banyak sekali kategori hadiah karena kita kebanjiran hadiah ya. Oke, banyak juga kategori yang akan diberikan. Salah satunya adalah peserta dengan dress code terbaik wanita, dress code terbaik pria, kemudian peserta yang paling aktif dan atraktif. Ya, jadi kalian silahkan aktif di sini karena itu akan dinilai oleh mata-mata yang ada di sini ya. Banyak ini di sini tim-tim yang nggak tahu adalah dewan juri. Oke, sekali lagi saya buat ya, semangat ya. Mau berdiri apa mau duduk nih kira-kira? Berdiri dong, biar semangat ya. Ya berdiri ya teman-teman ya. Bisa. Harus semangat. Dengan beberapa materi. Nah, oke. Jadi beritahu lagi kepada kalian ya teman-teman bahwasanya rangkaian acara kita ini benar-benar sangat spesial sekali. Di akhir-akhir menjelang fix acara ini, Jayanti mendapat kabar bahagia dari Bapak Konsulat Jenderal India of Medan. Beliau dengan senang hati akan datang di acara kita nanti untuk seremonial opening kompetisi kita. Bapak Konsulat nanti akan datang untuk membuka acara kompetisi kita. Jadi di pagi hari ini kita sharing session dulu. Nah nanti setelah makan siang kita akan dibuka oleh Bapak Konsulat India untuk membuka acara kompetisi henna. Nah jadi saya harapkan teman-teman semangat kali ya, boleh tim konten, boleh, cuman tetap fokus ya teman-teman. Nah, jadi di sini akan ada 3 pemateri di awal, yaitu pertama saya Jayanti, kemudian materi kedua oleh guest star kita Kakak Riani Henna. Ya tepuk tangan dong buat Kak Riani Henna, lagi bersembunyi di tempat peraduannya. Dan untuk materi yang ketiga ini memang di luar dari henna, yaitu tema mahar. Ya, kenapa saya panggil gandeng mahar? Karena teman-teman juga tidak menutup kemungkinan walaupun fokusnya di henna, boleh juga dong memperlebarkan bisnisnya di mahar dan hantaran ya teman-teman. Oke baik teman-teman. Nah baik, masuk ke materi Jayanti. Nah di sini kita santai-santai aja ya. Saya duduk apa berdiri ya bagusnya teman-teman. Berdiri aja boleh ya. Mudah-mudahan nggak jatuh. Nah jadi di sini Jayanti mau cerita ke teman-teman mengenai isu atau fenomena yang berkembang mengenai perkembangan henna ini ya teman-teman. Teman-teman di sini kalau memang sudah pernah mendengar berita yang lagi viral ya mengenai henna wedding itu, tetapi yang ordernya mereka mengatasnamakan henna fun ya, itu lagi viral ya teman-teman. Karena ada garis merahnya di situ macam seperti dibohongi gitu ya. Cuman ini sangat simpang siur. Ada tim pro dan ada tim yang kontra. Dan saya setelah menaikkan reel saya waktu itu, kalau kalian pernah melihat ya, alhamdulillah kalau kalian juga boleh lihat nanti. Banyak sekali simpang siur dan menjelekkan kita para tukang henna. Nah, jadi di sini saya mau mengedukasi teman-teman, karena kita di sini selaku profesional henna art ya, kita tidak hanya pintar melukis henna, tapi kita juga harus punya wawasan, kita harus punya ilmu bagaimana kita menjawab kepada customer sehingga customer juga merasa puas, tidak merasa kayak dibohongi gitu ya. Nah, jadi inti dari materi yang mau saya bahas, orang pakai henna fun, berkedok henna fun untuk henna wedding. Nah, setelah saya naikkan story postingan saya itu, lalu banyak DM bermunculan. Kak, sebenarnya jawaban yang benar gimana sih Kak? Salah nggak sih Kak orang yang minta henna wedding tapi dia minta henna fun? Begitu ya. Nah, jadi begini teman-teman, kita sebagai seorang henna artis itu, apalagi sudah dikatakan henna artis yang profesional, kita harus memiliki yang namanya price list atau daftar harga ya teman-teman ya. Kalian harus punya daftar harga dan sesuai dengan para Persatuan Henna Artis Seluruh Indonesia atau HCI yang ada di Facebook kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya di setiap daerah sudah ada rate atau pasaran harga untuk henna wedding tersebut ya. Nah, kita ambil saja, saya tidak memaksakan, saya tidak memaktokan, tapi saya cuma memberi gambaran.
kita ambil saja gambaran di suatu tempat kita dengan harga rate henna wedding itu di angka Rp300.000, kita anggap aja segitu teman-teman ya. Nah, lantas itu untuk kategori henna wedding ya. Nah, lalu ada nggak daftar harga yang lain? Ada, itulah tadi namanya henna fun. Henna fun itu bagi yang lain yang tahu adalah henna yang simple ya teman-teman. Henna simple hanya sekitar 1 tarikan aja gitu ya, kurang lebih. Nah, terlepas dia mau henna fun yang lebih panjang lagi, itu perluasan dari henna fun. Nah, antara henna fun dan henna wedding itu pasti berbeda price listnya ya teman-teman ya, berbeda harga. Kita anggap aja di henna fun, harga untuk henna fun itu berkisar di angka 20 sampai 35.000 per tangan ya, kita anggap aja seperti itu. Nah, lantas ada oknum calon pengantin yang dia memesan henna wedding, tetapi dia bilangnya, "Kak, aku mau pesan henna fun Kak, berapa harganya? Aku datangnya ke rumah kakak ya." Nah, biar apa? Biar dia tidak ketahuan bahwasannya di rumahnya lagi ada acara pesta gitu ya, kurang lebih teman-teman ya. Nah, lantas setelah itu oke, datanglah dia ke rumah, lalu kita eksekusi, kita kerjakanlah hennanya tadi sesuai permintaan henna fun gitu ya, 2 tangan ya. Nah, misalnya harga henna fun 1 tangan 25.000 kali 2 tangan berarti Rp50.000. Nah, dengan Rp50.000 dia sudah mendapatkan henna untuk acara wedding dia gitu ya teman-teman ya. Nah, namun di sini ada sedikit tidak fair saya rasa. Kenapa? Karena dia mau wedding tapi mengatasnamakan henna fun. Loh Kak, saya kan pesannya kan saya kan maunya hennanya simpel-simpel aja untuk wedding saya. Misalnya ini ketangkap basah gitu ya. Saya kan Kak nggak mau yang penuh-penuh Kak, saya mau simpel-simpel aja Kak untuk henna wedding saya. Nah, seperti itu. Nah, inilah pertanyaan, bagaimana cara kita seorang henna artis menanggapinya teman-teman, begitu ya. Kak, aku harus kasih harga berapa Kak? Aku harus apa yang aku katakan, seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman. Seperti kembali yang saya bilang, kita seorang henna artis harus mempunyai price list dengan harga terendah. Ya teman-teman. Tadi yang saya bilang contoh harga terendah kita di angka Rp300.000. Nah, Rp300.000 itu itulah untuk sesimpelnya desain itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya, Kak berapa harga henna Kakak? Rp300.000 Kak. Kak, aku cuma mau seukir sekupritnya aja Kak. Oh iya Kak, harga henna saya mulai dari Rp300.000. Itu mulai dari desain yang terendah, yang sesimpel itu Kak. Nah, paham? Jadi patokan kita tetap ke harga prices henna wedding. Nah, terlepas dari itu kalian mau tawar-menawar, oke, gak masalah. Namanya kita juga butuh uang ya teman-teman. Ika kan dikit aja loh Kak, masa 300.000 Kak, misalnya gitu kan. Oke, boleh. Kita juga tarik ulur, tidak jauh-jauh dari harga henna wedding kita tersebut. Boleh kita kasih, oke, kita kasih Kak, yaudah Kak, saya kurangi ya Kak, harganya jadi 250.000 ya Kak. Ya Kak, segitu ya Kak ya. Nah, terus Kak desainnya nggak sepenuh-penuh ini ya Kak. Artinya kita tetap menghargai jasa kita tetap menghargai profesi kita, tetap patokan kita di angka price list henna wedding tersebut. Begitu ya teman-teman, paham ya? Jadi besok misalnya ada kalian dapat calon pengantin Kak, minta harga henna fun aja Kak. Oh nggak bisa Kak, karena ini kan Kak henna wedding. Loh, apa bedanya Kak? Kan bahannya sama, pengerjaannya juga sama, durasinya juga sama, gitu kan? Nah, ada lagi nilai plus yang kita hargai di sini. Selain kita menghargai diri kita juga menilai di momen acaranya gitu loh. Karena ini kan Mbak kan untuk momen pernikahan ya Mbak ya. Pernikahan itu kan sakral. Pernikahan itu kan memang yang apa ya, seumur hidup sekali ya istilahnya begitu kan. Jadi inilah dia momennya, bukan kita aji mumpung kita jual momen, tidak teman-teman. Sama kayak saya tidak menyinggung atau gimana, kayak profesi lain untuk makeup party sama makeup wedding pasti beda harganya kan, padahal sama berasnya, salah cara makainya segala macam seperti itu. Jadi yang digarisbawahi di sini, kalau memang sudah mendapati calon klien seperti itu, kita tetap berpendirian pada daftar
harga terendah kita ya, berapa harga terendah kalian, kalian silakan sesuaikan dengan kota kalian. Dan jika memang mau ada penawaran harga, tidaklah jauh-jauh dari harga henna wedding tersebut. Paham ya teman-teman? Ya, udah cocok? Atau di sini saya pengen cari tanggapan, mana tahu ada nih isi suara, isi hati dari teman-teman. Siapa yang mau komentar? Boleh, kita sharing session di sini. Ada yang mau ngasih masukan? Itu ada. Ayo, ada yang sepakat?